Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam kenal dari saya. Kita ketemu di SMA 7 Bekasi versi online. Nah, sekarang kalian sudah menjadi anak SMA. Berarti menjadi anak putih abu-abu. Tepuk tangan. Putih abu-abu. Iya, jangan. Berarti untuk next session jangan pakai baju SMP, udah kayak MPLS saja. Ya kan? Dasinya dasi biru, harus dasi abu-abu. Kalau putih kan nggak begitu kelihatan kali ya, tapi dasinya dasi abu-abu. Ya, nanti tinggal ngambil di sekolah, udah disediakan di sekolah. Oke, anak sekalian, sebagai perkenalan, karena kita baru live kali pertama. Nama saya Pak Minardi, tinggal di Taman Jatisari Permai, Kota Bekasi, Komplek BCA ya. Jadi barangkali ada yang sesekali lewat atau main, nanti boleh mampir. Nah, kemudian dalam kesempatan ini saya record, kemudian nanti kita edit dikit. Nanti akan saya upload di YouTube. Jadi barangkali ada teman kalian yang mungkin sedang tidak bisa online, bisa menyaksikan atau menyimak materinya di channel YouTube Bapak ya, di Belajar Fisika. Jadi sesuai dengan tema kita, belajar fisika, judul kita kan di Meet-nya juga belajar fisika, nanti YouTube-nya juga belajar fisika. Ya. Oke. Untuk pertemuan pertama ini yang akan kita bahas masih ya sekadar review dari apa yang telah dipelajari di SMP. Ya, waktu SMP kalian sudah belajar tentang konsep-konsep fisika. Walaupun waktu SMP fisika masih digabung dengan biologi dan kimia, sehingga pelajarannya disebut dengan IPA. Nah, sekarang pelajarannya khusus fisika. Jadi IPA dipecah menjadi 3 di SMA itu, yaitu fisika paling tua, IPA itu paling tua fisika, kemudian kimia, baru paling bontot biologi yang paling muda ya. Jadi di sini kita akan pelajari fisika secara khusus. Mudah-mudahan kalian tidak mengalami kesulitan, karena sebetulnya kalau kalian bisa enjoy dengan belajar fisika, fisika itu asik. Kenapa sih kita bisa menggunakan HP? Kenapa kita bisa melihat pesawat terbang? Kita bisa kapal selam, kapal laut, tank dan lain sebagainya. Kalau kita belajar fisika, fisika itu asik. Ya, jadi kalau kita benar-benar sedang nggak asik dengan belajar fisika, cari aja bacaan-bacaan yang berkaitan dengan teknologi. Nah, itu semuanya nanti akan berkaitan dengan fisika. Kita kembali lagi ke fisika selalu gitu. Oke ya. Baik anak-anak sekalian, saya akan berbagi layar, presentasikan materi. Materi apa saja yang akan kita pelajari? Oke. Yang akan kita pelajari kali ini masih materi pertama. Nah, ini ya. Materi yang pertama kita, saya tuliskan. Kelihatan kan presentasi ini? Ini dicatat, Bang. Terserah mau dicatat mau enggak, harusnya dicatat karena saya nulis. Ya. Ya, bentar. Saya nulis. Ya, bentar tapi. Siapin buku karena saya nulis. Jadi seperti di kelas aja kita. Standby. Ya. Siap. Ya, Pak. Oke, Pak. Seperti di kelas, ini adalah papan tulis kita. Jadi saya akan menuliskan materi kita. Kalian simak, boleh sambil ditulis. Materi pertama kita yaitu tentang konsep besaran dan satuan, atau kalau di sini di bukunya disebut besaran, satuan, dan pengukuran. Oke,
Mudah-mudahan nggak lelet nih ya, karena ini aplikasi kalau buat live agak lelet nih. Besaran, satuan, dan pengukuran. Nah, oke. Ini materi pertama kita. Berarti yang pertama kita bahas adalah konsep besaran. Nah, kan seperti ini. Jadi Bapak nyatet, kamu juga nyatet. Bapak nulis, kamu nyatet ya. Sambil simak videonya. Itu di SMP sudah pernah pernah membahas tentang besaran kan? Ya kan? Besaran Ya, itu Pak. dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama disebut dengan besaran pokok. Nah, gitu kan? Ya, ya. Oke, kemudian yang kedua disebut dengan, saya terus ini, besaran hijau. Kelihatan nggak hijau? Ini hijau nih. Kan Pak. Kalau kurang kelihatan saya ganti ungu kali ya. Nah, oke. Saya mirip itu. Besaran turunan. Nah, sekarang kita diskusikan. Apa yang dimaksud dengan besaran pokok? Kita ingat kembali SMP. Ayo, besaran pokok adalah apa, ayo? Ingat lagi. Ingat, yuk. Besaran pokok. Besaran pokok ada berapa? 7 apa 9 Pak, saya lupa. 7. 7. Besaran pokok ada 7. Apa saja tuh? Panjang. 1. Saya bikin tempat dulu. 2. Arus listrik, suhu, Panjang. 3. panjang, 4. Panjang dulu. 5. 6. harus 7. 7 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, yang pertama apa? Besaran Belajar panjang. Panjang. Oke. Kebaca tulisannya? Kurang gede nggak? Kebaca kan? Enggak, pas. Oke. Panjang. Panjang. Kemudian panjang dulu. apa? Masa. Masa boleh. Masa. Kita kasih warna yang beda ya biar masa. Terus yang ketiga, waktu. Ini yang populer nih. Waktu. Terus apa lagi? Suhu. Watt arus listrik. Harus listrik. Watt arus listrik. Kemudian suhu. Apa lagi? Jumlah zat, Jumlah ganti warna biar beda. Jumlah Jam. zat. Kemudian terakhir intensitas cahaya. Nah, cahaya. Oke. Kemudian kita buatkan tabel jadinya nih. Nah, satuan panjang apa? Meter. Ini saya tuliskan, ntar dulu. Di sini disebut dengan besaran pokok. Kemudian ini satuan.
Kemudian di sini satuan simbol atau lambang. Simbol satuan. Ya. Oke, panjang. Panjang meter. Meter. Ini meter ya, bukan meter. Meter. Jadi yang kita pakai adalah satuan dengan pada standar internasional. Jadi walaupun kalau di Eropa itu ada ukuran kaki, feet atau inci, tetap itu bukan ukuran dalam sistem internasional, tapi itu lokal. Misalnya kalau di kita berapa jengkal atau berapa langkah juga satuan dari panjang. Jengkal juga satuan dari panjang, tapi itu bukan satuan yang berlaku secara internasional. Yang berlaku secara internasional adalah meter. Ya. Nah, simbol dari meter itu adalah M. M kecil. Ya. M kecil. Kemudian massa. Kilogram. Massa dalam kilogram. Kilogram. Kilogram Pak. Ya. Waktu second. Kilogram. Simbol kilogram apa? KG. KG. KG itu K-nya kecil, G-nya kecil ya, jangan lupa. KG ya. K kecil, G kecil. Waktu second. Kemudian waktu Waktu second. waktu dalam sekon. Waktu second buat arus listrik ampere. Ya. Bahasa Indonesianya detik. Ya. Simbolnya S. Berasal dari kata skon. Kemudian kuat arus listrik ampere. Ampere. Kemudian dalam simbolnya A besar. Sedangkan suhu secara internasional itu adalah Kelvin. Simbolnya K besar. Kevin Pak. Ya. Kevin. Jadi walaupun kita lebih populer, coba mic-nya dimatiin biar nggak berisik. Jadi walaupun di negara kita itu populer dengan derajat Celcius, cuman Celcius itu berlaku lokal, ya tidak berlaku secara internasional. Seperti halnya kalau di Amerika itu Fahrenheit, di Eropa Fahrenheit, ya kan? Tapi di kita Celcius. Nah, secara internasional yang kita pakai adalah Kelvin, ya, simbolnya K. Kemudian jumlah zat itu adalah mol. Ya, simbolnya tidak ada mengalami penyingkatan, tetap mol. Ya, sedangkan terakhir intensitas cahaya. Ya, intensitas cahaya itu satuannya kandela. Kandela itu pakai K atau pakai C ya? ml. Kandela Nela. dalam satuan C kecil, D kecil. Ya, itu berkaitan dengan besaran pokok. Kita sekadar mengingat kembali dari apa yang telah dipelajari waktu SMP. Ya. Oke. Selanjutnya besaran turunan. What's the meaning? Is that? Apa yang dimaksud dengan besaran turunan? Diperoleh dari besaran pokok. Ya, besaran turunan adalah Besaran yang satuannya diperoleh dari besaran pokok. ya, besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya apa? Contoh. Misalnya apa? Volume. Volume satuannya apa? Satuannya volume apa? Meter kubik. Ya, kelihatan di sini meter kubik. Berarti kan meter
kali meter kali meter. Nah, ini kan meter panjang, ini panjang berarti 3 kali kan panjangnya, ada 3 di sini. Itu berarti ini menunjukkan bahwa berasal dari turunan, dari besaran pokok di sini. Nah, gitu ya. Kemudian apa lagi? Kecepatan. Satuan kecepatan apa? Meter per second. Meter per sekon. Meter per second, Pak. Ya, meter itu kan boleh begini ya. Nah, meter kita lihat, meter itu kepunyaan panjang. Ya. Sedangkan sekon kepunyaan Waktu. Ya, satuan dari waktu. Jadi itu menunjukkan bahwa kecepatan adalah merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi kecepatan itu berarti besaran turunan. Jadi ciri dari besaran turunan, kalau kita lihat nih, kalau besaran pokok itu satuannya hanya satu saja kan, meter, kilogram, detik, ampere, kelvin, mol atau kandela. Sedangkan besaran turunan satuannya lebih dari satu. Misalkan ini meternya ada 3 kali, ini ada meter, ada sekon. Apalagi misalnya percepatan. Nah, percepatan misalnya berarti satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, itu berarti meternya ada 1, sekonnya ada 2 kali. Ya, sekonnya ada 2 kali, sehingga ini jelas bahwa dia adalah besaran turunan. Nah, itu kita ingat kembali materi di SMP. Lalu bagaimana mencari satuannya atau apa saja besaran turunan? Silahkan buka bukunya lagi di SMP ya. Baik, kita lanjut materi kita tentang dimensi. Nah, kalau dimensi udah dibahas belum di SMP? Tadi itu kan besaran pokok itu ada 7 kan? Iya. Ya. Ini besaran pokok itu terus kenceng, nggak lurus. Ini dimensi. Ya. Nah, kalau pertama tadi apa? Panjang kan ya? Panjang itu dimensinya L. Ya, nulisnya dalam tanda kurung siku. Ya. Kemudian panjang, terus apa lagi tadi? Massa ya. Massa dimensinya M. Kemudian waktu dimensinya T besar. Ya. Terus apa lagi? Kuat arus listrik. Kuat arus listrik Besar. Kuat arus listrik apa? I besar. Iya. Habis kuat arus listrik apa? Suhu. Maka dimensinya apa? Theta. Nah, ya. Cara nulisnya ini saya kasih warna merah karena beda nih. Ini huruf gitu. Seperti ndol di belah tengah. Ya. Suhu, terus jumlah zat. Jumlah zat N besar. Terakhir intensitas cahaya. G besar. Ya.
simbolnya adalah C. Ya, gitu. Nah, ini contoh. Nah, sekarang kita lihat contohnya nih. Jadi pastikan kalian tidak boleh lupa bahwa dalam menuliskan dimensi harus berada di dalam kurung siku. Ya, dalam kurung siku. Contoh. Ya, kalau panjang kan sudah. Saya kasih contoh misalkan atau di sini aja ya, ganti slide. Contoh. Nah, di sini saja. Misalkan besarannya adalah kecepatan. Nah, kecepatan itu satuannya apa? Meter per sekon. Ya. Nah, satuan meter per sekon ini kita rubah ke dalam satuan dimensional. Satuan dimensionalnya adalah M. Nah, saya ulangi biar paham. Tadi kecepatan satuannya apa? Meter per sekon, ya kan? Nah, kita harus rubah ke dalam satuan dimensional sebelum kita tulis dimensinya. Itu cara mencari dimensi. Satuan dimensionalnya begini. Nah, karena ini S ini kan meter per sekon, S di bawah ini sebenarnya kan pangkat 1. Pangkat 1 dibawa ke atas menjadi pangkat minus 1. Jadi kalau di bawah tanda bagi atau di bawah per, naik menjadi min pangkatnya. Nah, inilah yang disebut dengan satuan dimensional. Nah, kalau sudah begini barulah kita tulis dimensinya. Maka dimensinya tanda kurung siku M satuan dari panjang. Panjang dimensinya L. Ya kan tadi di depan? Kemudian sekon adalah satuan dari waktu. Waktu dimensinya T. Nah, di sini pangkat min 1 tetap kita tulis pangkat min 1. Nah, itu adalah dimensi dari kecepatan. Ya, saya tandain. Ini adalah satuannya. Disebut dengan satuan. Nah, ini adalah satuan dimensional. Satuan dimensional. Sedangkan yang terakhir inilah yang dimaksud dengan dimensinya. Dimensi. Ya, itu dimensinya. Jadi kalau kita lupa atau kita bingung mencari dimensi dari suatu besaran, maka caranya seperti ini. Kalau sudah hafal, ini nggak usah dilalui, nggak apa-apa. Kecepatan dimensinya apa? LT pangkat min 1. Jadi cara bacanya cukup dalamnya ya. Cara bacanya LT pangkat min 1. Nah, itu saja. Tadi nggak boleh pakai ini, nggak usah lewat ini, nggak apa-apa. Kalau sudah paham. Kalau tidak paham, caranya seperti ini. Ini contoh pertama. Kemudian contoh kedua. Misalnya percepatan. Ya, contohnya percepatan. Percepatan itu satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, ini kita rubah ke dalam satuan dimensional, yaitu berarti meter sekon pangkat min 2. Nah, maka dimensinya berarti L T, ya kan? M itu meter berarti panjang, S itu sekon berarti waktu, pangkat minus 2.
Nah, begitu saja. Inilah dimensinya. Ya, ini dimensinya. Dimensi percepatan. Gitu ya. Oh ya, kita jadwalnya sampai jam berapa? 10.30. 10.30. 10.30. Oh, Masih ada? sebentar lagi ya. Berarti masih ada waktu 7 menit. Oke, sebelumnya. Kemudian contoh ketiga. Nah, masih bisa contoh ketiga nih. Misalkan apa ya? Energi. Nah, energi satuannya apa? Joule. Kalau joule satuan dimensionalnya apa? Nggak bisa dicari karena apa? Joule itu nama orang. Kalau nama orang kita nggak bisa merubah ke dalam satuan dimensionalnya. Lalu bagaimana caranya? Kita coba runut energi misalkan kita energi kinetik. Nah, ganti warna lah biar berubah, biar jelas. Misalkan energi kinetik, rumusnya setengah mv kuadrat. Nah, ini yang memiliki satuan mv kuadrat. M massa, V kecepatan. Maka satuannya berubah jadi apa? Maka satuannya adalah massa itu kilogram. Kayaknya kurang jelas ya. Saya kasih merah deh. Kilogram. V itu adalah meter per sekon kuadrat, berarti ini dikuadratkan. Nah, kalau sudah begitu, berarti hasilnya adalah satuannya kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Dirubah dalam satuan dimensional kilogram meter kuadrat sekon pangkat min 2. Maka dimensinya berarti kilogram itu massa M. Kemudian meter berarti panjang pangkat 2. Sekon berarti waktu pangkat min 2. Nah, inilah dimensi dari energi ya. Nah, ini dimensi dari energi. Jadi begitu cara lain untuk mencari dimensi dari sebuah besaran turunan. Ya, jadi kita ketika mengalami mentok di sini, nggak ngerti bagaimana itu nama orang, joule nggak bisa dicari dimensinya apa satuan dimensionalnya, ya sudah kita dari itu saja kita. Oke ya, saya kira itu coba sebagai latihan kamu cari dimensi yang pertama, misalkan energi potensial gravitasi. Kemudian yang kedua, dimensi dari usaha. Kemudian dimensi dari gaya. Dimensi dari gaya gesek. Kemudian dimensi dari satu lagi daya listrik ya. Daya listrik. Nah, ini coba ada 5 latihan. Itu saya kira sebagai bahan materi kita. Coba cari ini sekali lagi, energi potensial, usaha, gaya gesek, dan daya listrik. Ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Tolong dibuat. Tidak harus dikumpulkan, yang penting kalian bisa. Kalau ada masalah bisa chat
Bapak, apakah itu di YouTube-nya atau ke WA. Kalau bisa, kalau ngechat di YouTube-nya aja ya. Soalnya ini nanti habis ini habis ini langsung saya rendering terus di upload di YouTube sehingga ntar malam sudah bisa dilihat. Jangan lupa biar dapatkan update-nya selalu subscribe Dan like. notif loncengnya di klik biar kalau ada pembaruan langsung Tidak slide sebelumnya Pak. ya. Slide yang mana? Yang ini? Slide sebelumnya Pak. Yang ini? Itu ada. Ya. Nih. Screenshot aja kalau kira-kira lama. Kita pakai laptop Pak, susah. Kalau laptop print screen. Langsung HP dia Pak. Iya, print screen di tombol kedua kanan atas. PRTSC itu. Oke. Ini berarti semua kecatat ya. Pastikan punya catatan. Oh iya, nanti untuk bukunya mungkin kita carikan di lain waktu. Oke. Kita stop sharingnya. Ya. Oke Pak. Oke. Ya nggak kerasa ya. Kalau bisa untuk next time, untuk next session jangan sampai telat masuk ya. Kita kepotongnya udah lebih dari 30 menit tadi. Ya. Oke ya. Oke, kita sudah tinggal beberapa detik-detik terakhir, kita akhiri saja. Kita akhiri sampai sekian. Semoga tetap kalian semangat belajar walaupun online. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga sehat selama pandemi. Bye bye. Terima kasih. Dadah.